Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Muga-muga Allah paring manfaat lan barokah. Para saudaraku sekalian, di season yang pertama kita sudah membahas tentang kefadalan Al-Qur'an. Di season yang kedua ini juga masih melanjutkan akan pembahasan kefadalan membaca Al-Qur'an. Tentunya orang yang mempunyai kefadalan itu sangat-sangat luar biasa bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai kefadalan. Contoh sederhana, ketika seseorang punya kefadalan ahli memasak, tentunya ketika dia memegang sesuatu, apapun yang dia pegang, tentunya rasanya pun enak ketika dia punya kefadalan memasak. Lain dengan orang yang tidak mempunyai kefadalan, walaupun dia mengubah cara memasak kayak apapun, tapi ketika dia tidak punya kefadalan, maka tentunya rasanya pun juga berbeda. Kita pun juga sama. Kita sama-sama dijadikan makhluk oleh Allah menjadi manusia yang tujuan utama, tujuan pokok beribadah kepada Allah. Tapi bila manusia dia mempunyai kefadalan, salah satunya dengan sering membaca Al-Qur'an, maka tentunya dia akan bisa mengalahkan pada manusia-manusia yang lain. Orang yang sering membaca Al-Qur'an tanpa dia sadari, dalam sebuah dalil dijelaskan, sama halnya dia berbicara dengan Allah, sama halnya dia ngobrol dengan Allah. Idza ahabba ahadukum ay yuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an, yang artinya ketika salah satu kamu sekalian senang ngobrol kepada Allah, berbicara kepada Allah, bincang-bincang dengan Allah, maka hendaknya membaca Al-Qur'an. Saudara sekalian, terkadang ketika kita berbicara dengan seseorang yang bagi kita luar biasa, kita bangganya luar biasa. Satu contoh, kita bisa ngobrol, kita bisa cerita-cerita, kita bisa dialog dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Camat, bahkan mungkin dengan Bapak Presiden. Kita bangganya luar biasa, kita senangnya luar biasa. Tetapi dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan sering kita tadarus Al-Qur'an, sama halnya kita berbincang-bincang, sama halnya kita ngobrol dengan Allah. Betapa luar biasanya orang yang membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, para saudaraku sekalian, mumpung kita menjumpai bulan suci Ramadan di tahun ini, sekali lagi mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, bagaimana sebanyak-banyaknya membaca Al-Qur'an. Semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, semakin sering pula kita berbincang-bincang dengan Allah, semakin sering pula kita ngobrol pada Allah, semakin sering pula kita berdialog dengan Allah. Betapa luar biasanya diri kita.
Di samping itu, para saudaraku sekalian, orang yang membaca Al-Quran, bahkan juga mengamalkan isinya Al-Quran, ternyata punya nilai tersendiri, punya nilai plus tersendiri, baik untuk dirinya, bahkan untuk kedua orang tuanya. Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya lau kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza. Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isinya Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan mahkota, yang mahkota tersebut sinarnya mengalahkan terangnya sinar matahari yang ada di dunia, yang menerangi rumah-rumah kalian. Maka bagaimana menurut kalian orang yang mengamalkan isinya Al-Quran? Saudaraku sekalian, betapa hebatnya, betapa luar biasanya orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran. Itu saja orang tuanya mendapatkan mahkota yang terangnya sangat-sangat luar biasa, mengalahkan terangnya sinar matahari. Orang tuanya aja seperti itu, apalagi orang yang membaca Al-Quran. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Nabi berkata pada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana menurut kalian orang yang dia mengamalkan isinya Al-Quran? Untuk itu, para saudaraku sekalian, mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah, mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah, mumpung kita masih menjumpai bulan suci Ramadan pada tahun ini, mari kita semangatkan diri kita. Mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan akhirat, fastabiqul khairat, yang nantinya semuanya itu akan sama-sama kita rasakan di hadapan Allah, akan sama-sama kita rasakan, akan sama-sama kita nikmati di sisi Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah paring manfaat barokah. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.